Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Priyani Regina Putri, NPM 10120649 dari kelompok 2 Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa, kelas H2 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Baik, di sini saya dan rekan-rekan akan memaparkan materi mengenai analisis strategi supply chain management pada produk inovasi. Nah, di sini kami mengambil studi kasus pada produk inovasi fashion, yakni jaket Erigo Apparel. Oke, baik, kita langsung saja ke slide yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat struktur supply chain management yang telah kita analisis bersama pada produk jaket Erigo Apparel. Nah, struktur ini bersifat general, di mana pola rantai pasok pada produk ini diawali dengan supplier pedagang bahan mentah, kemudian proses produksi, kemudian proses distribusi produk, dan terakhir adalah konsumen. Nah, setelah ini kita akan menguraikan pola rantai pasok atau struktur SCM pada produk ini. Namun, sebelumnya kita akan coba tarik kesimpulan terlebih dahulu terkait struktur general SCM yang ada di produk Erigo Apparel ini. Nah, yang pertama yakni produk ini diawali dengan adanya pengadaan bahan mentah, kemudian proses produksi bahan mentah menjadi barang jadi, kemudian adanya stok off-name, kemudian distribusi produk atau penjualan produk, dan yang terakhir yaitu konsumen. Nah, baik, untuk uraian rantai pasok mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya di slide selanjutnya. Untuk itu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Handi Padisarullah, NPM 101200864 dari kelas H2 Manajemen. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan yaitu dari untuk pemaparan materi. Berdasarkan rantai pasok pada Erigo Apparel dapat dianalisis proses produksi, pengadaan barang dan jasa sebagai berikut. Itu yang pertama, pedagang bahan baku utama. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan dengan proses pembuatan jaket dengan ada beberapa poin. Yang pertama, pemotongan kain, pembuatan pola, penjahitan, pemasangan label, packing produk. Selanjutnya, setelah proses pembuatan jaket, itu dilanjutkan dengan proses stock off-name, yaitu rangkaian kegiatan untuk menghitung tingkat persediaan barang yang masih tersimpan di gudang yang akan dipasarkan. Selanjutnya, itu direct marketing. Direct marketing pemasaran yang dilakukan dengan memanfaatkan jalur komunikasi dapat didistribusikan langsung ke konsumen tanpa perantara. Yang selanjutnya yaitu penjualan distribusi. Sebelumnya itu ada online yang akan dijual oleh online atau kepada reseller atau dropship. Selanjutnya yaitu ke konsumen akhir. Dan di sini saya ada contoh barang produk dari brand Erigo ini. Nah ini untuk barang akhir jadinya jaket Erigo. Nah, di sini ada logo Erigo-nya. Dan ini warnanya peach. Ini jaket. Mungkin sekian dari pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya kembalikan lagi dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Analisis strategi supply chain management. Yang pertama ada membuat perencanaan berdasarkan permintaan. Prinsip dari supply chain yang optimal bukanlah membuat atau mengelola permintaan, melainkan merespon permintaan. Agar efektif, harus ada penentuan target dan strategi agar perencanaan tersebut terrealisasi. Lalu susunlah deadline, tujuan, dan objektif. Perencanaan pemenuhan permintaan dapat mulai dengan menilik data penjual di periode sebelumnya. Yang selanjutnya ada visibilitas dan kontrol. Data ini sangat berfungsi untuk kontrol yang lebih baik dan pembuatan keputusan yang cepat dan akurat. Pencegahan ataupun mitigasi masalah menjadi lebih baik dan SCM menjadi lebih efektif.
Pada akhirnya, visibilitas dan kontrol berjalan beriringan. Visibilitas menyediakan informasi bisnis yang Anda butuhkan, kontrol melibatkan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki atau menyempurnakan operasi SCM secara keseluruhan. Yang selanjutnya, membangun hubungan kemitraan. Indikator kesuksesan bisnis yang tak kalah penting adalah kesehatan hubungan kemitraan perusahaan dengan supplier. Hubungan ini harus dipertahankan dan diperkuat secara rutin sekalipun manfaat finansial tidak dapat secara langsung. Kemitraan ini dapat tercapai dengan membangun komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. Nantinya, hubungan yang baik dapat berdampak pada kemudahan transaksi, peningkatan performa masing-masing pihak, dan konflik yang minim. Yang selanjutnya, fokus ke pelanggan. Selain pemenuhan permintaan yang datang dari pelanggan, mengelola dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan juga kita perlukan. Pengelolaan pelanggan yang menyeluruh dengan menggunakan sistem CRM online yang dapat mempermudah mengelola data prospek dan mengidentifikasi prospek potensial. Dan yang terakhir, ada review berkala. Manajemen rantai pasok serta orang-orang yang terlibat di dalamnya harus secara rutin meninjau prosedur dan kebijakan. Tujuannya adalah untuk memastikan keduanya tetap relevan, efisien, dan berfungsi dengan baik. Aktivitas ini dapat membuat perusahaan terhindar dari kendala dan memuluskan operasi bisnis, sekaligus memitigasi risiko pencurian, kecurangan, dan yang lainnya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rijaldi dengan NPM 10120868. Di sini saya akan melanjutkan mengenai presentasi analisis strategi supply chain management. Di sini saya akan membahas mengenai visibilitas dan kontrol. Dengan hal tersebut, maka seluruh aktivitas kegiatan di Erigo Apparel pada informasi terkait tentang operasi bisnis dapat dilihat secara real time dengan kontrol yang lebih baik dan pembuatan keputusan yang cepat dan akurat. Selanjutnya, pada bagian membangun hubungan kemitraan. Hal ini berkaitan tentang membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan supplier untuk dapat meningkatkan performa penjualan pada produk Erigo Apparel. Selanjutnya, di sini ada fokus kepada pelanggan untuk dapat memenuhi permintaan yang datang dari pelanggan dan digunakan sehingga Erigo Apparel dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, pembahasan pada perencanaan berdasarkan permintaan. Maksudnya itu dengan membuat sebuah perencanaan, maka perlu juga penentuan target agar supaya perencanaan dapat mudah terrealisasi untuk pemenuhan permintaan pada produk Erigo Apparel. Selanjutnya, terakhir ada review berkala. Aktivitas ini dilakukan untuk dapat digunakan memuluskan operasi bisnis sehingga dapat meminimalisir risiko pada aktivitas produksi maupun penjualan Erigo Apparel. Kepada moderator, saya akan menjelaskan yang terakhir. Dengan demikian, maka inovasi pada Erigo Apparel yaitu dengan disesuaikannya keinginan dan kebutuhan pada pelanggan, sehingga hal tersebut diharapkan akan berdampak baik untuk performa penjualan produk Erigo Apparel. Untuk inovasi yang ada biasanya dapat dilihat dari motif, model, jenis bahan, dan lain sebagainya, sehingga telah disesuaikan dengan keinginan pelanggan pada masanya. Untuk menjadikan produk Erigo Apparel menjadi produk yang unggulan karena produk tersebut sangat populer dengan adanya pemasaran yang luar biasa, terutama pada media sosial. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin itu saja yang dapat kami semua sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Thank you for your listening and your attention and have a nice day. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.